Ini kan ada yang bilang, lah itu kalau dukun datang ke Padepokan nggak bawa KTP nggak dilayani. Langsung kalau dukun datang langsung hajar, jedar sudah selesai. Siapa yang kalah siapa yang menang sudah selesai. Lah ini kan bukan dukun, ini kan apa, pesulap ya. Masa iya mau kita hajar, kan nggak mungkin gitu. Kalau mau berantem secara keilmuan pakai ilmu santet, oke, nggak ada pidananya. Lah ini orang masa iya langsung datang disamakan kayak dukun langsung ditantang berantem, masuk penjara kita. Namanya kita terprovokasi. Ayo, kalau mau bukti, di sini ada tanda tangan yang berperan jadi dukun di kontennya, ya. Terus di sini juga ada bukti-bukti, ya. Foto-foto. Ini gue dapatkan dari warga. Foto-foto orang yang berperan jadi dukun, nih di konten-kontennya. See? Ya, itulah bukti lagi yang terungkap. Belum lagi nanti Marcel Radival masih mau podcast sama Deddy Corbuzier di Close the Door. Wah, tambah banyak lagi yang terbongkar. Kayaknya podcast gua hari ini bakal bikin masalah lagi. Capek hidup. Bikin masalah ini beneran. Teman-teman, kali ini saya mau mereaction lagi video yang masih seputar tentang Pak Samsudin. Saya akan terus-terusan mereaction video seputar Pak Samsudin ini ya. Karena ini bukan persoalan settingan saja teman-teman ya. Ini berkaitan masalah akidah, ini berkaitan masalah agama yang harus kita luruskan bersama. Jadi ketika ada orang yang membuat video settingan bawa-bawa agama ya, apalagi videonya itu tentang pengobatan ruqyah ya, ini pakai trik sulap lagi. Nah, ini bahaya sekali. Bisa menjadi pemahaman yang salah di masyarakat. Kalau Pak Samsudin misalnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, meminta maaf kepada Allah dan meminta maaf kepada publik semua, mengakui bahwa kontennya adalah settingan, pengobatan transfer penyakit ke kelapa adalah settingan, saya akan berhenti membahasnya karena udah bertaubat. Tapi kalau dia tetap ngeyel ya, memberikan pemahaman ke publik bahwa transfer penyakit ke kelapa itu adalah real, batu merah delima yang dia punya adalah real, batu getar juga, keris petir, selama itu pula kita juga harus mengedukasi masyarakat agar terbebaskan dari pembodohan. Banyak YouTube sekarang yang menyebutkan nama saya, ya enggak apa-apa, saya bisa memberikan rezeki untuk orang lain. Alhamdulillah nama saya bisa digunakan, bisa untuk menambah penghasilan. Alhamdulillah, setidaknya saya bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Jangan bangga nama Anda banyak disebutkan oleh para YouTuber, karena penyebutan nama Anda itu mengenai perkara hal yang buruk. Di dalam Al-Quran saja Allah menyebutkan beberapa nama kaum-kaum yang terlampau zolim untuk menjadi contoh kepada umat muslim agar tidak mengikuti jejak kezoliman tersebut. Jadi perkara yang membuat nama orang disebut di mana-mana ada dua hal ya. Yang pertama bisa jadi karena kebaikannya. Alhamdulillah kalau karena kebaikannya. Yang paling berbahaya adalah kemungkinan yang kedua, yaitu karena keburukannya. Nauzubillahi min zalik. Oke teman-teman, langsung aja ya. Kali ini saya mau nge-reaction videonya Pak Endul ini ya, di channel YouTube-nya Wagu Waton Guyon. Pak Endul ini adalah konten kreator komedi ya, lucu-lucuan gitu teman-teman. Di sini Pak Endul tidak hanya mengomentari saja, melainkan juga memperagakan ya kesaktian-kesaktian palsu gitu ya, memparodikan. Tapi kita langsung aja ke bagian tanggapannya Pak Endul ya. Oh iya Pak, terkait Pak, itu Pak, persetujuan antara Gus Udin dan itu pesulap merah itu, kalau menurut Anda gimana itu Pak? Gini Mas, ini adalah masalah yang sangat serius, maka saya harus duduk. Karena duduk itu sama tinggi, rendah itu sama berdiri. Jadi gini Mas, terlepas dari polemik pembuktian kesaktian atau trik Gus Udin dengan pesulap merah, kita sebagai masyarakat dituntut untuk cerdas, jangan katrok. Misalnya kita itu sakit Mas ya, kita harus berusaha ikhtiar mencari kesembuhan dengan cara yang syar'i. Bisa dengan cara medis, mendatangi dokter misalnya, bisa juga dengan cara non medis, misalnya dengan pengobatan herbal, atau bisa juga dengan ruqyah. Itu pun kita harus hati-hati Mas, karena ada ruqyah-ruqyah yang tidak syar'i. Insya Allah Mas, sebaik-baik ruqyah adalah meruqyah diri sendiri dengan mendekatkan diri kepada Sang Maha Segalanya. Gitu Mas. Gitu Pak ya? Iya Pak, terus Pak, kira-kira siapa Pak yang benar di antara keduanya ini Pak? Gini Mas, benar atau salah itu soal keyakinan masing-masing. Keyakinan itu bisa berubah seiring dengan datangnya pencerahan ilmu pengetahuan. Maka belajarlah, gunakan akal sehat, jangan dobol. Sisakan ruang untuk curiga apabila sesuatu itu terlalu good to be true. Kejadian gaib atau di luar nalar itu memang bisa terjadi Mas dengan izin Allah. Tapi apakah itu karomah, tipu daya jin, atau bahkan mungkin hanya sekedar tipu daya manusia? Karena banyak sekali Mas tipuan-tipuan receh yang dilakukan hanya sekedar untuk meyakinkan pasien, apalagi ditambah dengan embel-embel agama. Jelas ini adalah pembodohan publik. Ada SMS Pak? Ini SMS-nya Mas. Hidup itu susah dan akan lebih susah apabila kita bodoh. Sekebal-kebalnya dirimu akan kalah dengan yang kebal hukum. Oh no. Siapa Pak yang kebal hukum Pak? Ya, hukum itu sendiri Mas. Karena hukum itu tidak bisa menghukumi dirinya sendiri dengan hukum. Gitu. Itu Pak ya? Saya Mas ya, tak menghilangkan diri lagi ya Mas ya, biar saya kebal hukum. Ya. Iya Pak. Pakai ilmu itu tadi Pak, silauman Pak. Oh ini bukan lagi Mas, ganti Pak. Ini ganti ya. Cepat Pak. Mulai lagi Ya, Mas, parodinya. langsung dulu. Jangan diganggu Mas, saya mau menghilangkan diri saya.
Pak, iya belum Pak. Waduh, ya, ini bagian ini saya nggak mau tampilin. Ada poin yang menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Andul. Coba simak dulu video berikut ini. Gini mas, benar atau salah itu soal keyakinan masing-masing. Keyakinan itu bisa berubah seiring dengan datangnya pencerahan ilmu pengetahuan. Maka belajarlah, gunakan akal sehat, jangan dobol. Sisakan ruang untuk curiga apabila sesuatu itu terlalu good to be true. Kejadian gaib atau di luar nalar itu memang bisa terjadi mas dengan izin Allah. Tapi apakah itu karomah, tipu daya jin, atau bahkan mungkin hanya sekedar tipu daya manusia? Nah, begitu teman-teman. Jadi wajar ya, pemahaman itu bisa berubah seiring perjalanan waktu ya. Mungkin hari ini nggak tahu bahwa itu video settingan, tapi dengan terbukanya fakta bahwa itu video settingan, harusnya bisa menerima dengan akal sehat, bukan malah fanatik buta. Karena saya lihat banyak di kolom komentar itu yang benar-benar fanatik buta. Jika Anda memang benar-benar penggemar Pak Samsudin, Anda menaruh rasa sayang yang sangat dalam sekali kepada Pak Samsudin, harusnya Anda membantu Pak Samsudin untuk kembali ke jalan yang benar, bukan malah mengaguminya untuk semakin berbuat hal-hal yang tidak baik. Karena semakin Anda kagumi konten-konten settingannya itu yang dibungkus agama, akan semakin ngeyel Pak Samsudin. Kalau cuma settingan doang itu nggak masalah, akan tetapi kalau bawa-bawa agama di dalamnya, ini yang berbahaya karena berkaitan masalah akidah. Terlebih lagi ada konten pengobatan ruqyah yang ternyata ada trik sulap di dalamnya. Itu semakin dikagumi oleh penggemarnya, maka akan semakin ngeyel dia. Namun dia ngomong ke saya, dia dilema atau bingung. Soalnya apa? Kalau tidak dipakai trik seperti itu, pasiennya katanya nggak mau. Nah, ini pengakuan yang sangat mengejutkan sekali. Teman-teman dengarkan lagi ya. Kita simak baik-baik. Bingung. Soalnya apa? Kalau tidak dipakai trik seperti itu, pasiennya katanya nggak mau. Tuh, kalau nggak pakai trik, soalnya pasiennya nggak mau katanya. Ini perkataannya Mas Naja ya. Coba kita simak lagi. Itu apa-apa? Bahkan kemarin kan sempat dipertanyakan kalau Marcel Radival yang datang kok dimintain KTP, tapi kalau dukun santet yang datang kok nggak dimintain KTP, langsung dihajar begitu saja. Coba nih simak video pernyataan ngeyelnya. Ini bener-bener ngeyel banget. Ini kan ada yang bilang, lah itu kalau dukun datang ke Padepokan nggak bawa KTP nggak dilayani. Langsung kalau dukun datang langsung hajar. Jedar sudah selesai. Siapa yang kalah siapa yang menang sudah selesai. Lah ini kan bukan dukun. Ini kan apa, pesulap ya. Masa iya mau kita hajar? Kan nggak mungkin gitu. Kalau mau berantem secara keilmuan pakai ilmu santet, oke, nggak ada pidananya. Lah ini orang masa iya langsung datang disamakan kayak dukun langsung ditantang berantem, masuk penjara kita. Namanya kita terprovokasi. Jadi kalau Marcel Radival yang datang itu harus dimintain KTP karena Marcel Radival bukan dukun. Tapi kalau dukun asli katanya yang datang itu ya langsung dihajar aja, jedar gitu. Berarti kan dia tidak mau mengakui bahwa konten dia yang kedatangan dukun santet itu lalu bertarung dengan dukun santet di depan padepokannya. Dia tidak mau mengakui bahwa itu adalah konten settingan. Padahal sudah banyak fakta yang terungkap bahwa konten-konten dia yang bertarung dengan dukun santet itu, yang nggak bisa ditonjok gitu ya, itu adalah settingan. Coba kita simak nih videonya Marcel Radival. Ini adalah fakta baru yang terungkap. Ini adalah bukti yang gue dapatkan dari warga Blitar yang ketemu gue pada saat itu, ya. Di pertemuan yang kata dia itu rencana untuk memalukan. Padahal sumpah demi Allah Azza wa Jal, tidak ada rencana untuk memalukan atau pertemuan ya. Perencanaan nggak ada. Pertemuan itu isinya kolaborasi YouTube dan juga ini ada beberapa warga yang memberikan bukti. Nih, buktinya gue pegang semua. Nih, ayo kalau mau bukti, di sini ada tanda tangan yang berperan jadi dukun di kontennya, ya. Terus di sini juga ada bukti-bukti, ya. Foto-foto. Ini gue dapatkan dari warga. Foto-foto orang yang berperan jadi dukun, nih di konten-kontennya. See? Kalau dia mau ngomongin fakta aja, jangan pakai tuduhan-tuduhan, harus ada faktanya tuh, ya. Jadi nggak ada tuh pertemuan rencana untuk memalukan tuh nggak ada. Buktinya mana coba? Rencana apa? Memalukan dengan cara apa? Coba silahkan buktikan. Ini gue udah bukti ini, ya. Warga memberikan bukti-bukti bahwa kontennya itu hanya sekedar settingan. See? Nih, ini hasil pertemuan yang pada saat itu sebelum ke Padepokan, ya. Bukan rencana untuk memalukan, tapi gue mengumpulkan bukti apa-apa aja yang warga ketahui tentang Padepokan tersebut. Ya, itulah bukti lagi yang terungkap. Belum lagi nanti Marcel Radival masih mau podcast sama Deddy Corbuzier di Close the Door. Wah, tambah banyak lagi yang terbongkar. Kayaknya podcast gua hari ini bakal bikin masalah lagi. Capek hidup. Bikin masalah ini. Ya, kalau sejak awal Pak Samsudin ini mau ngakui ya perbuatan-perbuatannya itu mungkin tidak sepanjang ini ya dramanya, tidak sepanjang ini persoalannya. Oke, saya sampaikan lagi ya. Saya harap Pak Samsudin mau mengakhiri ini semua dengan bertaubat kepada Allah, minta maaf kepada Allah dan minta maaf kepada publik, atau juga minta maaf kepada Marcel Radival ya, karena semuanya udah terbukti. Jangan kedepankan gengsi Pak. Terkadang memang kegengsian itu sendirilah yang menjatuhkan kesuksesan yang selama ini telah dibangun. Anda mengakui salah dan meminta maaf, wah itu luar
luar biasa sekali. Bukan berarti Anda tidak boleh lagi membuat konten settingan setelah minta maaf. Boleh, tapi setelah kejadian ini harusnya buat konten settingan yang lebih baik lagi, yang tidak ada unsur pembodohan di dalamnya. Dan juga tetap boleh tentunya melakukan pengobatan lagi, tapi jangan pakai trik sulap lagi Pak, pakai ruqyah syariah aja. Kita harapkan kejadian ini juga menjadi pelajaran buat konten kreator goib lainnya, biar lebih baik lagi, dan jadi pelajaran juga buat kita sebagai penonton itu ya, yang melihat jangan mudah terpukau dengan kesaktian-kesaktian yang dipamerkan di sosial media.